Oke, senang tapi juga sedih, pengajaran Wahyu udah mau selesai. Bulan depan, awal bulan tepatnya, minggu pertama, saya akan mengajarkan 2 pasal terakhir di kebaktian 1-2. Lalu kebaktian 3-4 ini saya akan gunakan sebagai tanya jawab. Ada renungan tentunya, harus ada khotbah, ibadah. Tapi ada tanya jawabnya, tapi bukan live dari audiens ya. Nanti terlalu lama. Karena itu tolong serahkan semua pertanyaan ke saya dalam 1 bulan ini. Ke education@gms.or.id. Nanti bisa lihat di warta minggu-minggu ke depan. education@gms.or.id. Saya pastikan informasi pertanyaan masuk ke sana nggak akan jatuh kepada antikristus. Tapi ke gembala ya. Nah, saya akan menjawab nanti di kebaktian 3-4 itu dibantu dengan Pak Samuel Handoko, bekas former head department, education department, yang menjaga doktrin gereja ini bersama-sama dengan kami, para hamba Tuhan. Nah, siapkan pertanyaannya, pasti ada banyak pertanyaan. Silakan, monggo, jangan malu, jangan sungkan. Ya, oke, kita akan sekarang ke Wahyu pasal yang ke-20. Kalau di chart tadi kita sampai di kerajaan 1000 tahun. Jadi udah lewat nih, kebaktian sebelum ini saya jelaskan Harmagedon. Kedatangan Tuhan kedua kali. Jangan bingung antara pengangkatan dan kedatangan Tuhan loh ya. Pengangkatan Tuhan gak datang, Tuhan setengah jalan jemput kita di awan-awan. Paulus menubuatkan, belum datang, dunia gak lihat Tuhan. Gereja aja lenyap, bukan gedungnya, umatnya yang sungguh-sungguh umat pilihan Allah. Nah, kedatangan Tuhan 7 tahun setelah lenyapnya gereja itu. Nah, ini gak tahu kapan terjadi, yang kita gak tahu kapan terjadi itu bukan kedatangan Tuhan. Pengangkatan, karena setelah pengangkatan, kita tahu 7 tahun kemudian Tuhan datang. Kenapa kita nggak tahu kedatangan Tuhan, nggak ada orang memprediksi waktunya? Karena kita nggak tahu kapan kita akan diangkat. Karena itu kita juga nggak tahu kapan kedatangan Tuhan itu persisnya. Jadi jangan mencoba mereka-reka, jangan gampang percaya di luar sana orang yang klaim tahu Tuhan datang nanti tahun depan, 2 tahun lagi, bulan November atau bulan April, nonsens semuanya. Jangan mau percaya gitu-gituan, murahan. Ya, kita nggak akan tahu. Yesus hanya beritahu pada kita waspada, karena kedatangan Tuhan tidak bisa diprediksi. Nggak bisa terprediksi kedatangan Dia. Dan bisa saja seperti pencuri di tengah-tengah malam. Apa saja bisa terjadi. Yang pasti 1 orang berjalan, seladang, 1 ditinggalkan. 2 orang, 1 ranjang, yang 1 diangkat. Itu bicara suami istri, kalau selingkuhan, 2-2 ditinggal. Oke, jadi itu yang kita perlu waspadai. Nah, sekarang kita sampai ke kerajaan 1000 tahun ketika Harmagedon turun, perang, lalu sang antikristus, nabi palsu dan antek-anteknya dikalahkan. Semua orang dengan tanda chip di sini dan chip di sana 666 semuanya mati, terbunuh. Jadi bayangin kematian saat itu, darah itu akan menggenang di mana-mana. Ya. Dan Tuhan akan bunuh mereka, tapi tangkap yang namanya nabi palsu dan antikristus itu hidup-hidup dilempar ke lautan api. Interesting sekali, saya waktu belajar ini baru, selama ini kan pikiran kita itu ya cuman ya asumsi. Ternyata yang pertama cemplung ke api itu bukan iblis loh, bukan Lucifer loh, tapi antikristus. Iblis 1000 tahun kemudian setelah itu. Nah, kita sekarang masuk ke kerajaan 1000 tahun. Setelah Tuhan datang nih, setelah Tuhan tiba, landing di dunia ini. Nah, apa yang terjadi? Tuhan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Nah, kita akan melihat beberapa hal misteri itu terjawab di sini. Tuhan turun dengan siapa? Siapa yang memerintah? Kita baca ayat pertama. Kerajaan 1000 tahun, saya berikan judul aja untuk bisa kita ingat, maksudnya ini sorga di bumi atau sorga transisi. Tuhan mendirikan 1000 tahun. Kadang-kadang saya bertanya, mengapa ya? Kok nggak mau langsung sorga aja? Kenapa bertele-tele? Karena Tuhan belum selesai dengan ciptaannya. Karya penebusan redemptive. The redemptive purpose of God has not yet been accomplished. Completely accomplished. Atau rencana penebusan Allah itu belum sepenuhnya digenapi. Nah, karena itu di ayat 1 dikatakan, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut.
dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu. Ketika Harmagedon, iblis ditangkap. Tapi nggak dilempar ke lautan api. Yang dilempar adalah antikristus dan nabi palsu. Yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya, perhatikan ada bedanya, harus spesifik, harus detail. Bukan ke dalam lautan api, tapi ke dalam jurang maut. Itu persisnya seperti apa hanya Tuhan yang tahu. Tapi itu beda tempat. Iblis tidak dihukum, disiksa, tapi iblis hanya dipenjara selama 1000 tahun. Dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir. Jadi belum berakhir. Tuhan itu indah, tak berkesudahan kasih karunia-Nya. Meskipun demikian, suatu hari bagi bumi dan dunia akan sudah. Tapi Tuhan itu mengulur-ngulur. Bukan untuk menggenapi firman, bukan mengulur-ngulur untuk memberi berkat. Untuk menghukum itu mengulur-ngulur. Allah kita tuh panjang sabar, maha sabar. Orang tua hanya 1, 2, 3 hukuman diberikan. Padahal pada anak kandungnya. Tuhan itu hitungnya ribuan tahun. Ribuan tahun pun masih ditambah bonus 1000 tahun lagi. Jadi jangan pernah mengira dikit-dikit Tuhan marah. Jangan fitnah Tuhan. Tuhan tidak seperti yang kau dan aku pikirkan. Dia tuh baik. Pernah ketemu orang baik? Saya pernah tuh ketemu orang baik tuh. Aduh, orang kok gak punya tulang, gak punya gigi gitu ya. Orang gak punya taring. Rasanya buat orang itu marah, rasanya gak bisa. Buat bertengkar sama orang itu, kalau sampai ada orang bertengkar sama dia itu, orang itu keterlaluan, orang itu pasti monster. Ketika saya bertemu dengan orang gitu, pernah sekali 2 kali saya hidup saya ketemu orang gitu. Iya, apain juga, iya. Aduh, itu orang dibanding Tuhan, itu jahat orang itu. Tuhan itu gak gampang marah seperti yang kita kira. Itu baik. Baik sekali. Kalau sampai Anda curiga Tuhan marah, itu kemungkinan tuduhan dan dakwaan setan. Kalau Anda bertobat dari dosa Anda, jangan karena takut sama Tuhan. Tapi karena kau tahu kesabarannya, kesempatanmu untuk bertobat. Jangan remehkan panjang sabarnya. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan berarti Tuhan gak bisa marah loh. Oh, orang yang panjang sabar itu kalau marah tidak ada yang bisa meredakan. Akan ada satu waktu Tuhan akan berhenti memberikan kesempatan kepada orang. Ya, tapi Tuhan kasih 1000 tahun ini, nggak menyesatkan bangsa-bangsa itu sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kita lanjutkan. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Nah, ini dia dilepaskan sebentar. Mengapa demikian? Kenapa dia dilepaskan sebentar? Gini loh. Bentar ya. Dia dilepaskan sebentar, itu untuk satu tujuan. Untuk memberikan ujian terakhir kepada manusia. Kadang-kadang ada orang berkata seperti ini. Tanya sama saya, kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan itu ciptakan pohon pengetahuan tentang yang buruk dan yang jahat? Mengapa Tuhan ciptakan pohon itu di tengah-tengah? Well, sebenarnya pada waktu manusia belum berbuat dosa, mereka belum jatuh dari kemuliaan Allah, mereka itu punya kehendak bebas. Mereka juga nggak ada dorongan, nggak ada nafsu. Adam dan Hawa ketika lihat pohon itu, dia dan buahnya bukan dalam keadaan lapar loh, karena Tuhan bilang semua pohon yang lain boleh dimakan buahnya. Malah pohon yang pengetahuan itu, pohon jahanam itu, tidak ditaruh di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah itu, yang dilindungi malaikat. Sehingga ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka dijauhkan dari pohon itu agar jangan makan. Pohon itu namanya pohon kehidupan. Saya yakin Adam dan Hawa tidak dalam keadaan kelaparan. Kalau Tuhan buat anak-anaknya kelaparan dulu, if God starves his children, then he created, lalu Tuhan ciptakan makanan yang lezat di depan mereka, namanya Tuhan mencobai, bukan? Dan saya yakin Adam tidak terangsang dengan pohon itu, pohon itu lalu dia terangsang. I don't think so. Setiap orang berdosa itu bukan karena terpaksa, tapi karena dia rasa ingin tahu. Dan justru rasa ingin tahu itu indah. Rasa ingin tahu itu hak bebas pilih kita.
kita bisa sengaja, Tuhan harus taruh pohon itu di tengah-tengah taman. Kalau enggak gitu yang dia ciptakan bukan manusia ciptaan mulia, tapi dia ciptakan Pinocchio. Tidak bisa memilih sendiri. Dengan alasan yang sama inilah, di kerajaan 1000 tahun itu, di akhirnya, Tuhan lepaskan iblis sebentar. Manusia tidak lapar, kerajaan 1000 tahun itu kerajaan damai, manusia tidak sakit, manusia baik-baik, hidupnya panjang, lama. Alkitab berkata di perjanjian lama, menubuatkan kerajaan damai itu nanti, orang yang hidup, yang matinya ratusan tahun, 200 tahun, 100 tahun dibilang kena kutuk. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan hormat di tangan kiri. Hidup dekat sama Tuhan. Semua tersediakan. Seperti di Taman Eden. Tetapi ketika iblis dilepaskan jadi ular lagi seperti Adam dan Hawa. Ternyata manusia tetap jatuh dalam dosa. Sekali gagak, selamanya gagak, hitam hatinya. Lalu pertanyaannya, kalau Tuhan tahu manusia akan jatuh, kenapa Tuhan izinkan? Pertanyaan itu saya nggak bisa jawab. Hanya Tuhan yang tahu. Saya hanya bisa jawab di level manusia. Kalau Anda tahu, anak Anda suatu hari akan memberontak ketika jadi ABG sama Anda. Kenapa Anda melahirkan anak? Ketika Anda melahirkan anak, Anda harus tahu resikonya. Anak itu nanti pasti akan break your rules. Mereka pasti akan melanggar peraturan Anda. Kenapa tetap mau punya 2? 1 kurang. Apa enggak kurang trauma? Mengapa Bapak Ibu Saudara? Coba jawab. Karena kita diciptakan dengan gambar dan rupa Allah kan. Kerinduan kita dasar itu dari Allah. Kita mau prokreasi. Kalau Tuhan itu tidak ada prokreasi, hanya create, mencipta. Kenapa Tuhan ciptakan manusia? Karena Allah itu kasih. Dan Allah sekalipun tahu yang namanya manusia akan memberontak sama dia, dia tetap kasih mereka kesempatan kedua. Hebat ya? Anda tahu cerita tentang penabur? Ada 4 macam tanah. Tanah yang baik, udah lewatlah. Bagus, pujilah nama Tuhan. Ada tanah yang semak belukar, ya sudahlah, chance-nya 50-50. Dicekik, maka benih itu mati. Ada satu lagi yang belum apa-apa, udah dicuri, yang satu lagi adalah tanah yang tipis. Kena matahari, tumbuh sebentar, lalu kering kerontang dan meninggal dunia imannya. Ada satu tanah tuh, Anda perhatikan enggak? Dia ditabur di atas aspal. Dimakan sama burung. Banyak orang perhatikan burungnya, saya perhatikan aspalnya. Ngapain? Petani pergi dari desa, pergi ke tengah kota, taburin aspal. Pernah Anda mikir enggak? Mengapa Yesus menunjukkan kasih kepada Yudas? Sampai titik darah penghabisan. Dia sampai sindir Yudas berkata, yang kucelupi ini, yang aku celupkan ini, kuberikan ke siapa? Yaitu yang mengkhianati aku. Lebih baik dia gak pernah dilahirkan daripada menjual anak manusia. Kenapa Yesus tetap basuh kakinya? This is the mystery of love. Saya mau beritahu, Alkitab mengatakan penabur itu bukan gereja, penabur itu Yesus. Dia tabur di aspal, sekalipun dia tahu benih yang mahal yang dia beli dengan darah yang mahal ini akan disia-siakan di hidup orang itu. Dia tetap tabur. Dia tetap kasih kesempatan. Dia tetap curahkan cinta. Tunjukkan kasih yang kekal ke orang itu. Supaya suatu hari kalau sampai binasa, itu pilihan dia. Gak ada yang celah dan salah dengan Bapa di sorga. Hebat. Itu farmer bukan farmer bodoh. Itu kalau bicara tentang gereja mungkin salah menabur, kurang kalkulasi. Kalau Yesus, dia sudah perhitungkan. Semua orang beritahu, bodohlah. Anda petani kok tabur di sana Amsal. Pernahkah Anda berpikir, anaknya orang tertentu aja kalau saya beritahu bawa papanya ke gereja, anaknya loh. Yang berdoa tiap hari untuk keselamatan papanya. Bisa bilang percuma, papa gak akan mau. Tuhan gak pernah berkata begitu. Sekalipun percuma, aku tetap akan mati untuk dia. Tahukah Yesus mati bukan hanya untuk orang percaya? Yesus mati untuk semua orang yang hari ini meringkuk di neraka. Andai kata hanya mereka, gak ada yang percaya, Yesus tetap akan mati bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ini aplikasinya buat kita.
kerajaan 1000 tahun ini adalah sekali lagi manifestasi kasih Tuhan yang luar biasa. Anda tidak berhak give up atau menyerah atas siapa-siapa yang Anda anggap mustahil atau sukar atau susah untuk masuk kerajaan surga. Amin. Jangan give up. Tuhan itu lihat, kalau saya baca kerajaan 1000 tahun, saya nggak cari spektakulernya. Wow, begini, begitu. Tapi saya menggumun di hati. Saya wondering dalam spirit saya. Tuhan, kenapa Engkau masih mau mengulangi penciptaan? Karena kerajaan 1000 tahun ini unik sekali Bapak Ibu Saudara. Karena pada saat Yesus datang Harmagedon itu, dunia itu penduduknya tinggal sedikit. Dikit. Kalau Anda baca di 7 sangkakala, 7 cawan, apalagi 7 materai aja udah ada yang mati. 1/3 dari bumi mati, 1/4, ada yang 1/4 yang mati. Ada juga yang 1/3 dan setengah yang mati. Penduduk bumi udah di-courting hari ini 7,4 miliar manusia. Kalau Tuhan datang di dalam dekade ini, setengah mati, itu sudah tinggal 3,5 miliar. 7,4 berarti tinggal 3,7 miliar. Potong lagi 1/3, penduduk bumi cuma tinggal 1 miliar sekian. Tinggal dikit tuh bumi. Tinggal dikit. Harusnya kalau kita ya, basmi sekalian. Gaya Nuh gitu loh. Hancurin aja dunia ini jahat. Enggak tuh. Dengan kerajaan 1000 tahun manusia hidup lama. Siapa yang akan sisa di kerajaan 1000 tahun ketika Tuhan datang? Mereka yang belum sempat dipasangi 666. Itu yang akan tinggal. Orang yang menentang itu tapi belum mau percaya Tuhan, masih netral hatinya. Buktinya mereka belum percaya Tuhan, mereka ditinggal. Tuhan kasih kesempatan di 1000 tahun itu. Hidupnya dekat Tuhan, kayak orang Israel lihat tiang api, tiang awan. Jangankan tiang api, tiang awan, mereka lihat Tuhan muka dengan muka. Tuhan akan ada di bumi. Bayangkan saudara, ini transitional heaven, sorga transisi. Kok nggak mau ke sorga langsung aja? Karena Tuhan masih belani ras manusia. What a good God. Siapa di sini merasa Tuhan sudah give up atau menyerah atas hidupmu? Salah. Tuhan punya sabar itu ribuan tahun. Sekali sabar itu ribuan tahun. Hidupmu berapa tahun sih? God hasn't given up on you. God hasn't given up on anybody you know. Tuhan belum menyerah terhadap siapa saja yang Anda kenal hari ini. Anda anggap dia sudah batu pun Tuhan masih mau. Ya, saya ngomong Tuhan sabar, Tuhan gak pernah marah. Jarang marah, bukan gak pernah marah. Bukan berarti di sini, yes mari kita berdosa loh ya. Oh salah itu, ngawur itu. Amin Bapak Ibu. Kalau saya baca kerajaan 1000 tahun, saya bilang wow. Nah nanti yang sisa itu orang-orang yang belum kita kasih tanda. Karena masa antikristus cuma 7 tahun saudara. Untuk bisa meregister semua orang dipasangin chip 666, tanda daripada binatang itu. Gak mudah saudara. 7 tahun gak kelar 7 miliar. Gak kelar. Stalin seumur hidupnya bantai bangsanya sendiri aja 15 juta. Seumur hidupnya. Gak gampang, dunia ini luas. Meskipun matinya banyak, tetap miliaran. Nah orang yang sisa itu yang disisakan di 1000 tahun. Lalu nanti akan ada baby-baby baru. Nah kalau kita ini hidup hanya 70 tahun, punya anak 2-3 udah ngos-ngosan. Iya kan? Kalau Anda hidupnya 500 tahun, berapa anak Anda? Bisa bayangin gak? Dunia akan populasi lagi. Karena tidak ada bencana. Gak ada orang yang mati dimakan sama singa di Afrika. Karena singa main sama anak kecil dan ular tedung. Gak ada. Ya, mungkin waktu itu kalau masih ada nyamuk tidak akan gigit kita, demam berdarah. Mereka sudah hilang nafsu dengan darah kita. Mereka semua bukan jadi karnivora, mereka semua jadi herbivora. Iya betul ya. Mungkin nyamuk-nyamuk berubah fungsi waktu itu, tukang nyanyi. Bukan tapi bisa nyanyi. Terima kasih atau tetap tersenyum. Nggak tahu. Tapi waktu itu tidak ada berjatuhan penyakit apapun, korban tidak ada. Bumi dipopulasi lagi. What a hopeful God. What a hopeful God. Allah kita itu bukan Allah trauma. Dia memberi kesempatan kedua. Dia selalu memberi kesempatan baru. Rumah kita berantakan. Tuhan bilang, ayolah. Kalau kita ngomong sama Tuhan, konseling sama Tuhan. Kalau Tuhan beneran yang konseling kita. Makanya para konselor harus dekat sama Tuhan. Supaya jangan kematian yang keluar dari mulutmu. Tuhan pasti bicara sama orang-orang seperti itu. Ayolah,
mulai bangun rumahmu. Sekalipun sudah pernah yang namanya diterpa dengan wabah selingkuh, sakit hati sekarang, apapun juga, broken home, ayo mulai yang baru. Tuhan mau memulai dunia yang baru. Padahal harusnya kalau Tuhan dengar nasihat manusia, saya yakin mereka semua basmi saja Tuhan, udah tinggal 1 miliar kok orangnya. Habisin aja. Manusia kan gitu. Kalau kita bangkrut, dulu punya miliaran, sekarang cuma tinggal 1 juta. Kalau Anda jadi saya, diapain tuh 1 juta? Kalau manusia yang putus asa, sudah 1 juta itu pakai aja foya-foya, habiskan, besok kita mati. Apa artinya 1 juta dibanding dengan 10 miliar yang aku punya kemarin? Kalau orang yang jatuh dari stock market, biasanya juga akan jatuh dari tingkat 10. Bunuh diri artinya. Tuhan enggak. Anda kalau datang ke Tuhan, Anda punya berapa sisa? 5 roti 2 ikan, 1 juta. Tuhan bilang, mari kita buat dunia yang baru dengan 1 juta itu. Our God is the God of hope. Allah kita adalah Allah yang sangat hopeful, not only, bukan hanya dia penuh harapan, mengajarkan pengharapan, dialah pengharapan. Our God is hope. Karena itu saya pernah ketemu sama orang yang bangkrut, yang mau aku sedih, duduk sendiri, ambil tali gua mau bunuh diri. Saya bilang, no, talinya putus, kau nggak jadi mampus. Saya bilang, berapa yang kau punya? 5 roti 2 ikan. Dengan itu, Tuhan membangun sebuah kerajaan baru, kerajaan bisnismu. Jangan pernah remehkan 1 juta dibanding 10 miliar. Mulai tabung pelan-pelan. Jadi miskin lagi enggak apa-apa. Tapi kalau Anda melihat ke depan, Anda jadi miskin sebentar untuk menjadi lebih diberkati. Our God is like that. Kerajaan 1000 tahun ini kalau kita baca Wahyu ya, kadang-kadang kita lalu saja. Kita kira ini semua hanya fakta, cerita sejarah. Iya, saya cinta dari Alkitab itu historical. Kalau Anda pernah ke Israel, tapi berbahagia orang yang nggak pernah sudah percaya. Saya ke sana baru lihat, oh my goodness, siapa bilang this is only spiritual book? It's a historical book. Ini buku sejarah. Ini juga buku sejarah, tapi waktu kita baca gini, harusnya kita ngerti aplikasinya untuk kita. Kalau kita baca Wahyu, harus ayat 1, Wahyu Yesus Kristus. Bisa enggak Anda lihat, cerita kerajaan 1000 tahun itu, ujung-ujungnya karakter Tuhan. Wow, pernah mikir enggak, tinggal 1 miliar, itu semua orang yang luput. Survivor lah ya, anggaplah orang yang survive, yang bertahan. Sisa dunia kena wabah, luput segalanya. Tuhan masih bela nih 1 miliar orang itu. Ayo yuk, mulai yuk, baru yuk. Saya baca gini mau nangis. Saya bilang, oh God, you're so good. You are so good. Keterlaluanlah kita kalau kita mengecewakan Tuhan berkali-kali, padahal dia begitu baik. Keterlaluan kita kalau kita harus digertak neraka dulu baru tinggalkan dosa, terlalu. Our God is so good. You don't want to disappoint him. Jangan kecewakan dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang kita lihat ayat 4, siapa yang datang sama Tuhan nanti ya. Loh kan saya bilang gini, di dunia kan nanti tinggal sisanya orang-orang yang luput dari antikristus. Siapa lagi? Ada 2 kategori. Di dalam dunia akan 2 macam orang. Yang satu the natural man atau manusia alami yang saya sebut tadi. Survivor atau remnant atau sisa-sisa. Yang satu lagi, dunia akan dihuni sama tipe yang lainnya, yaitu orang-orang kudus yang turun sama Yesus dari sorga. Mereka bukan dalam tubuh manusia yang jatuh dalam dosa, mereka sudah dalam tubuh kemuliaan. Di pasal 19 di kebaktian sebelumnya saya jelaskan, lenan halus namanya. Mereka yang turun sama Tuhan itu orang-orang dari sorga nanti. Karena di ayat pasal 19 dijelaskan salah satu ayatnya, dia akan turun bersama dengan orang-orang kudus yang akan mengikuti dia. Nah sekarang pertanyaannya, siapa saja orang-orang kudus yang ikut sama dia? Enggak semua ternyata. Ya, kita baca ayat yang keempat. Lalu aku melihat tahta-tahta. Ini di dunia loh ya, kerajaan 1000 tahun ini bukan di sorga. Ini sorga transisi. Aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Wow, ini bukan penghakiman akhirat tahta putih tetapi di bumi. Bicara tentang memerintah dengan Tuhan. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu, dan patungnya, yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali. Wow, mereka sih sudah hidup. Allah itu bukan Allahnya orang mati. Karena itu dia disebut sebagai Allah Abraham, Ishak, Yakub. Di mana Abraham, Ishak, Yakub sekarang? Dia nggak mati. Kuburannya ada di Israel. Abraham, Ishak, Yakub kuburannya di Hebron.
Ada tuh di Israel hari ini. Itu kalau nggak salah di daerah-daerah pertikaian dengan Palestina. Namun demikian, mereka nggak mati. Kalau Anda tanya sekarang Abraham, Ishak, Yakub ada di mana? Mereka ada di samping Tuhan. Sekarang ini mereka ada. Karena mereka adalah figur sungguhan. Di dalam sejarah mereka orang beneran. Hari ini jiwa mereka dengan Bapa. Mereka nggak mati. Lalu apa artinya hidup kembali? Hidup kembali di bumi. Hidup kembali di bumi. Dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah, di sini terjawab sudah pertanyaan kita. Selama 1000 tahun itu, ketika Yesus turun Harmagedon itu, dia diikuti dengan orang-orang kudus dan malaikat-malaikatnya. Bapak, Ibu, Saudara, siapakah mereka? Mereka ini nggak ikut perang. Pakaian mereka lenan halus, jadi jangan kecipratan darah. Waktu perang itu bukan peperangan yang imbang, karena Tuhan langsung tangkap antikristus dan nabi palsu itu. Tanpa ada struggle, tanpa ada pergumulan apa-apa, Tuhan langsung menang. Wow, Tuhan tuh fight-nya nggak perlu berapa jurus, baru turun langsung bertekuk lutut. Karena dia turun sebagai Raja mulia. Di pahanya tertulis Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, di pasal sebelumnya. Wow, dia tidak datang sebagai domba, sebagai penguasa. Dia nggak datang di palungan, dia datang dengan tongkat dan gadanya. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau beritahu kepada Anda, ya, nanti waktu turun itu, Tuhan langsung tangkap kan, yang turun sama dia itu tinggal memerintah. Mau tahu mereka siapa? Anda mau ikut mereka? Anda harus mati untuk Tuhan. Karena mereka adalah martir-martir perjanjian lama dan perjanjian baru. Sampai yang paling terkini, sebelum antikristus itu. Bahkan di masa antikristus ada mungkin yang bertobat, siapa tahu, lalu dibunuh mereka yang dipenggal kepalanya. Mereka akan ikut bersama dengan rombongan itu. Jadi kita yang matinya alami. Maksudnya di luar kategori martir. Kita semua termasuk mati alami. Nggak akan tergolong dalam kebangkitan pertama. Saya tunjukkan ayatnya, ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit. Bukan berarti mereka sekarang nggak di sorga loh ya. Ini dibangkitkan dalam konteks kerajaan 1000 tahun. Ini dibangkitkan dalam badan kemuliaan dulu. Untuk turun ke dunia. Bukan hanya rohnya ada di samping Allah dan Tuhan Yesus. Tapi orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebaktian pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Berarti mereka ada di bumi dalam tubuh kemuliaan. Tidak bisa digoda, tidak bisa dicobai. Setan tidak punya hak atas tubuh mereka. Dan mereka dalam tubuh immortal. Tidak bisa mati lagi. Dan tidak bisa dilukai. Kayak tubuhnya Yesus lah, kira-kira sedikit preview tubuh itu seperti apa. Badan kemuliaan yang Paulus jelaskan di Korintus. Tubuh itu kayak apa? Kayak Yesus waktu bangkit. Ketika murid-murid jalan di Emmaus, 2 orang itu dengan Yesus, mereka nggak bisa mengenali dia. Karena mudah sekali berubah rupa, tapi orang tahu itu Yesus. Ketika Yesus tiba-tiba muncul di sebuah kamar yang tertutup rapat dan terkunci. Dan berkata kepada Thomas, ini aku. Cucukkan tanganmu di jarimu, di tanganku yang berlubang paku, dan di lambungku. Badan yang tidak dikekang, badan beneran, tapi tidak tunduk di hukum alam. Tidak lagi bound by the natural laws. Yesus bisa tiba-tiba lenyap ketika setelah membagi-bagikan roti perjamuan kudus. Kan enak ya, setelah Pak Yusuf mengangkat roti, minum air, anggur, ting, langsung sudah ada di Semarang. Saya mau tubuh yang kayak gitu. Nggak bisa. Ini bukan fantasi, ini firman Allah. Tubuh Yesus itu 40 hari. Dialah, karena itu ada ayat yang mengatakan Yesus itu yang sulung dari ciptaan. Ini banyak dipakai untuk menyerang bahwa Yesus itu bukan Allah. Bukan. Yesus itu yang pertama sengaja mengenakan tubuh kemuliaan setelah jadi manusia. Bukan berarti dia yang pertama dibangkitkan. Bukan. Sudah ada kebangkitan sebelumnya, sebelum Yesus mati pun Lazarus sudah bangkit. Tapi dia bangkit dalam tubuh mortal. Mati lagi tuh Lazarus. Sekarang ada kuburannya di Israel. Yang pertama dalam tubuh kemuliaan hanya Yesus Kristus dari Nazaret. Dan dia tinggal stay 40 hari untuk memberi preview kepada kita. Tubuh itu seperti apa?
Karena itu ada teolog-teolog yang spekulasi, saya sih nggak mau sampai sejauh itu, bahwa tubuh kita kalau kita mati semuanya nanti bangkitnya dalam tubuh yang kelihatannya seperti umur 30. Tapi ya nggak apa-apa sih, not bad, kita before 30 lagi. Saya nggak mau spekulasi sejauh itu. Interpretasi, Tuhan yang tahulah. Ada banyak yang misteri, kita pelajari prinsipnya, bahwa tubuh itu nyata. Paulus pernah menjelaskan tubuh kemuliaan itu, sama dengan ikat kakap dan ikan garupa atau kerapu. Beda kan? Anda makan dagingnya dalam hati loh, kita pikir, podo aja ikannya kok. Tapi kalau Anda makan, lain. Saya makan di Bali, ikan kakap merah dan kakap putih aja beda, saya suka yang merah. Nah, demikian pula Paulus berkata, jangan bodoh. Tubuh kemuliaan itu tubuh beneran, tapi tidak sama dengan tubuh mortal kita sekarang yang sudah jatuh dalam dosa. Itu previewnya. It's real, my friend. Mereka akan berada bersama dengan Yesus di kebangkitan yang pertama. Mereka akan memerintah sebagai raja bersama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi yang memerintah sama Tuhan, yang turun, yang pasti, kebangkitan pertama, dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, untuk memerintah di bumi 1000 tahun, itu adalah para martir. Kita yang matinya tidak martir, akan masuk di kategori kebangkitan kedua. Kita tetap di sorga, tapi kita tidak dibangkitkan memerintah 1000 tahun di sini. Wow, saya juga mengerti. Karena para martir itu lebih menderita dari kita. Dan para martir itu harus ditegakkan. Di mana mereka dipenggal, di situ mereka jadi raja. I love this. Coba bisa bayangin nggak? Para martir itu dulu dipermalukan seperti apa? Dibunuh seperti apa? Katakan mereka dibunuh di Afghanistan. Bukan karena perang antara Amerika, tapi karena Injil Tuhan. Saya yakin mereka akan ke sana memerintah. Orang-orang waktu itu yang tahu sejarahnya martir itu ada sejarahnya. Yang dibunuh di Eropa, dibunuh di mana, itu ada. Kalau mereka kembali ke sana, oh my goodness, wow. Luar biasa kan? Coba bayangin, kalau Anda dulu di SD kelas 5 dipermalukan di kelas, Anda kembali lagi sebagai presiden. Rasanya ingin nyanyi sebuah lagu rohani. Nye, 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 nye. Nabi tidak dihormati di tempat kelahirannya kan? Martir akan dihormati di tempat kematiannya. You will reign with Christ. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak martir pun, jangan ngeluh. Kita harus malu, kalau kita dapat penderitaan sedikit kita mengeluh. Setiap kali saya difitnah orang ya, saya ingatkan diri saya sendiri. Setiap kali saya dikata-katain nggak enak, wah sebagai public figure saya kenyang dengan itu, kenyang. Setiap kali saya dikatai orang, saya ingatkan saya dengan kata Ibrani, dalam perjuanganmu melawan dosa, kamu belum mencucurkan darah. Jadi jangan mengeluh lah, jangan komplain lah. Martir pun nggak komplain kok, malu kita. Dan saya selalu ingatkan diri saya sendiri, mungkin saya nggak jadi di kebangkitan pertama, nggak apa-apa deh. Tapi saya ingatkan sendiri, lagu sekolah minggu itu, upahmu besar di sorga, saya selalu ingatkan diri sendiri. Bapak Ibu kalau Anda menderita karena kebenaran, bukan karena jadi maling ayam. Ingatkan diri sendiri, jangan cari pembenaran. Penghakiman milikku, kata Tuhan. Penghakiman itu dua sisi. Satu sisi menghukum yang salah, yang satu sisi lagi memuliakan yang benar. Yesaya 58, kemuliaanmu, kebenaranmu akan memancar seperti fajar. Saya selalu ingatkan diriku, upahku besar di sorga ketika aku disalah ngerti karena Tuhan. Oh, all kinds of things. Saya disebut macam-macam lah. Pakai kuasa gelap, apalah. Saya cuma ingatkan diri saya sendiri, saya dicerca karena karunia Roh Kudus. Saya dicerca karena pekerjaan Allah. Saya bahagia. Saya nggak sebahagia para martir yang disebut, bahagialah mereka. Berbahagialah mereka, karena disebut di sini para martir disebut bahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dari kebangkitan pertama. Tapi setiap orang yang menderita karena kebenaran, tak akan Tuhan lupakan upahnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada di sini yang dikucilkan sama keluarganya. Ada tuh. Sekalipun kalau Anda dikucilkan sampai Anda mati, berbahagialah. Karena mereka juga memperlakukan nabi-nabi seperti itu. Kata Yesus dalam ucapan bahagianya. Berbahagialah kamu kalau kamu disalah ngerti. Kalau kamu dimusuhi. Kalau kamu dianiaya karena kebenaran atau karena diriku. Besarlah upahmu di sorga. Amin. Oke, sekarang kita melihat iblis dihukum. Dalam iblis dihukum ini, saya sebut ini sebagai Gog dan Magog. Ketika Tuhan datang pertama kali,
Itu adalah Harmagedon. Itu ada tempatnya di Israel juga. Saya pernah kebaktian Padang di sana dengan sekian ratus orang yang saya bawa dari Indonesia. Gog dan Magog adalah tempat terakhir. Ini adalah perang terakhir. Saya sebut ini sebagai seleksi terakhir. Atau kasih karunia terakhir. Tuhan tuh gak kapok-kapok, gak jerah-jerah. Dia selalu terus berusaha. Ayat 7, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Wow, bumi bukannya tinggal 1 miliar. Kenapa kok penjuru bumi sekarang banyak dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Dan jumlah mereka, perhatikan ya, ini semua logis sekali. Jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Waktu itu, bumi mungkin jumlah populasinya melebihi sekarang, karena tidak ada orang sakit kanker mati 1000 tahun itu. Nggak ada malaria, nggak ada semua. Nggak ada leukemia. Tidak ada tumor. Tidak ada kecelakaan, tabrakan, nggak ada. Ya, luar biasa. Tidak ada pembunuhan yang pasti. Ya, dan sebanyak pasir di laut. Padahal pada waktu 7 tahun masa antikristus, penduduk bumi sudah di-courting besar-besaran. Katakan seperti saya tadi katakan, ilustrasi 1 miliar. Kenapa sekarang jadi seperti pasir di tepi laut? Ya logis lah ya. Orang hidup ratusan tahun, gak mati-mati, gak sakit-sakit. Berkembang biak semuanya. Beranak cucu lagi, memenuhi bumi. Jadi saya sebut itu sebagai Taman Eden sekali lagi. Kok bisa ya? Adam dan Hawa itu jalan sama Tuhan kok berdosa ya? Ya Tuhan kasih pilihan. Tuhan kasih pilihan. Setelah itu, mereka akan mengalami skenario berikutnya. Ketika mereka dihasut oleh setan, ternyata nggak tentu loh saudara. Ada orang berkata gini, saya paling nggak suka kalau ditodong begini. Tunjukkan saya mujizat, tunjukkan saya Tuhan yang nyata, saya baru mau ikut Tuhanmu. Saya bilang nggak usah, Anda sudah kuno ngomong begitu. Orang Israel tuh lihat tiang awan dan tiang api. Lihat laut membelah. Wush. Di Gunung Sinai, mendengar suara audible. Sampai Musa pun ketakutan. Tobat nggak? Yang masuk cuman Philip dan Kaleb. Yosua dan Kaleb. Tobat gak? Tidak. Belas tidak. Saya bilang, gak perlu. Mujizat. Itu kasih karunia Tuhan kasih cuma-cuma. Tapi bertobat itu pilihan hatimu. Nah harus. Karena itu Yesus berkata kepada orang yang menodong dia begitu. Aku tidak memberimu tanda lain, kecuali tanda Yunus. Aku akan merobohkan bait dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Cukup berita itu menyelamatkanmu. Pilih sendiri. Apa keputusanmu? Mengikut aku atau menyangkal aku? Mengikut aku, kau dapat hidup kekal. Menyangkal aku, kau dapat dunia, tapi kehilangan nyawa. Di hadapan Allah. Wow. Tuhan lepaskan setan itu. Jadi saya mau beritahu kepada Anda, ternyata dilepaskan sebentar aja loh. Ingat loh ya, manusia tidak terpaksa berdosa. Nggak ada orang itu yang dipaksa Tuhan berdosa, itu nggak ada. Orang berdosa itu bukan karena biologi. Saya nggak percaya orang jatuh ke pornografi. Itu karena dorongan seksual biologi, itu karena pikiran kotor, lain lagi. Bukan karena biologi. Orang, nggak tentu orang itu kalau nggak punya apa-apa baru mencuri. Buktinya pencuri-pencuri yang berkerah putih, itu yang lebih gede, yang lebih gila lagi mencurinya. Duitnya banyak, tapi akhirnya masuk penjara. Karena mereka ingin lebih banyak. Nggak ada hubungan dengan kebutuhan, biologi, dorongan. Tuhan suruh setiap hati memutuskan supaya jangan Pinocchio dan dia nggak mau jadi Gebeto. Bapak Ibu Saudara, setan dilepas sebentar. Ternyata orang kalau ke gereja dekat sama Tuhan. Waktu itu 1000 tahun itu manusia itu hidup dekat sama Tuhan. Tapi nggak garansi ya. Bukan jaminan kalau Anda dari keluarga Kristen. Bukan jaminan kalau Anda ke gereja tiap minggu. Bukan jaminan, you have to make a decision. Ini orang-orang hidupnya dekat sama Tuhan. Waktu itu Tuhan punya station, nanti akan ada di Yerusalem. Karena Tuhan akan hadir bukan dalam kemahadiran rohnya, tapi dia akan hadir dalam tubuh kemuliaan. Dia bisa ke sini sana, tapi dia akan berada di Yerusalem, kota suci itu. Dan pada saat itu nanti Bapak Ibu Saudara, orang-orang ini ternyata akan, waktu dihasut setan sebentar, ternyata gak tentu loh. Gak tentu, Bapak Ibu Saudara.
ketika dihasut mereka sebanyak itu pasir di tepi laut, mereka memberontak sama Tuhan. Ayat 9, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Skenario Sodom dan Gomora. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Wow, what a sad ending. Mereka dikasih hidup enak sekali. Kasih hidup enak sekali, iblis dilepaskan. Bukan berarti kalau iblis dilepaskan, kita nggak bisa tolak. Bapak Ibu Saudara, kita bisa tolak iblis. Jangan sampai percaya sama iblis bahwa dia nggak bisa ditolak. Bahwa dia irresistible. No sin is irresistible. Tidak ada dosa yang nggak bisa kita tolak. Waktu saya masih single, ya, belum pernikahan, belum menikah. Saya tidak punya kehidupan seksualita. Itu pun kalau di dalam mimpi saya keluar yang aneh-aneh macam-macam. Saya sadar itu salah loh. Di dalam mimpi saya pun saya bisa tolak, aku tidak mau dalam nama Yesus. Kalau Anda waktu bangunnya, Anda melatih iman, tidurnya pun nggak bisa kecolongan. Tahukah Anda? Nggak ada yang namanya dosa itu irresistible. Nggak ada yang namanya setan itu terlalu berkuasa. Dilepaskan itu untuk menawarkan. Karena Tuhan nggak mungkin menawarkan orang dosa. Hello, mau dosa nggak? Nggak mungkin. Tuhan nggak mencobai maupun dicobai manusia. Setan dilepasin. Tuhan seperti bilang sama setan, sekarang waktumu, kau dapat pengikutmu terakhir. Sebelum kamu kuhukum selama-lamanya, kusingkirkan forever. Dilepasin sebentar. Setan kampanye dan kata, ikut aku. Ikut Tuhan ngapain? Cuma dapat mana. Ikut aku, bisa dapat daging dan kedagingan. Sehat kan? Ngapain cuman sehat? Ya kan? Manusia kan gitu. Ketika nggak punya apa-apa bergantung sama Tuhan. Ketika punya, matanya jadi belalakan. Wah, apalagi yang bisa kumiliki? Manusia itu greedy. Masalah mereka itu bukan lapar. Masalah mereka itu nafsu. Waktu itu terjadi, orang yang tadinya baik-baik, ya Tuhan. Ketemu orang kudus, selalu memberi upati, kata firman Tuhan, upeti kepada kota yang dikasih. Dan Tuhan akan bertahta di Yerusalem sana. Mereka akan datang, tapi ketika suatu waktu berkata, kami bosan sama Tuhan Yesus ya, udah 1000 tahun ya, gini-gini aja. Ini sudah tahun ke 999, ini memasuki tahun ke 1000. Gini-gini aja, gua mau lebih kurang fun I'm born to be bad. I'm born to be good. Ternyata hampir semua, saya nggak ada ditulis presentasinya, tapi sebanyak pasir tepi pantai. Jadi Tuhan tuh nggak gampang ya, dikecewakan berkali-kali. Oh my goodness. Saya baca gini, saya berkata, let me not disappoint you anymore. Bukan kata-kata sombong, kerinduan. Jadi Tuhan itu, makanya saya itu agak sedikit gimana gitu loh. Bukannya sok rohani, tapi kalau saya lihat orang berkata, aku kecewa sama Tuhan. Hakmu apa kecewa sama Tuhan? Hai orang berdosa yang patut masuk neraka, what's your right? Kecewa sama Tuhan. Tuhan itu dikecewakan, bukan ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun yang akan datang, Tuhan akan dikecewakan. There is tidak ada ciptaan seperti manusia yang lebih, yang secanggih itu, yang sekonsisten itu mengecewakan penciptanya. Saya yakin Tuhan lebih, harusnya ciptaan Tuhan yang mulia itu burung. Setiap pagi dia memuji Tuhan. Pohon, tepuk tangan. Kalau Anda lihat dia melambai-lambai, itu firman Tuhan berkata dia bertepuk tangan untuk Tuhan. And let all the trees in the field and clap their hands. Manusia yang diciptakan dengan tangan bukan dedaunan. Mulut bukan paruh. Beo, berapa kata aja udah mahal kan? Dulu di rumah Pak Yusuf ada satu beo ya, saya ceritain ya, itu beli sudah second hand. Hati-hati dengan second hand beo. Teleponnya, telepon. Waktu saya zamannya masih pacaran sama istri saya, itu kalau telepon itu kan ada bilang, apa nih? Dia bilang, halo, dia bisa, halo, bisa kayak orang persis kayak itu. Ayo, wonge gak ono. Nggak enak loh. Terus tiba-tiba keluar, nggak tahu itu pasti dari owner yang lama, sebab nggak mungkin keluarga Pak Yusuf begitu. Terus tiba-tiba pas lagi telepon ada suara, cewek. Itu mungkin beo dulu di kampung mana, kelihatan anak muda nongkrong dan bilang cewek gitu ya. Itu mahal itu, bisa ngomong gitu.
Manusia itu bisa ngomongnya banyak. Bayangin, tapi tidak pernah memuji Tuhan. Can you imagine? Tidak ada ciptaan yang lebih mengecewakan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan kasih kita, bukan burung di udara? Bukankah kamu lebih berharga dari ribuan pipit? Apalagi di sini yang namanya pipit. Ada orang kasih nama anaknya Pipit. Teman saya dulu ada satu namanya Pipit. Saya bilang yang Pipit satu ini lebih berharga dari ribuan pipit. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu, Tuhan dikecewakan. Kalau saya baca sebanyak pasir di laut, berarti hampir semua jikalau bukan semua. Sedih ya? Maka naiklah mereka, langsung ditangkap. Tuhan ditinggalkan semua ciptaannya. 1000 tahun. Kalau saya jadi Tuhan ya, saya akan beritahu sama Tuhan, Tuhan, kalau saya bisa jadi penasihatmu, lancang kata ini, gak mungkin ada orang yang bisa jadi penasihatnya. Coret aja lah Tuhan 1000 tahun itu. Coret aja. Ini investasi no return. Tapi Tuhan tetap memberi kesempatan. Dari tungkul, dari apa namanya, kalau tebang pohon itu tinggal sisanya bawahnya itu namanya apa? Bonggol. Ya, dari bonggolnya itu, sisa-sisa yang luput dari antikristus. Tapi mereka juga jangan lupa loh, luput dari pengangkatan loh. Mereka juga gak memutuskan loh, gray area mereka itu, area abu-abu. Tuhan bangun satu ras dengan harapan bisa mencintai dia. Dan mereka akhirnya memilih iblis, musuh Tuhan yang paling bebuyutan. How sad. Well, humans don't be so proud. The best of your story couldn't be worse. Ceritamu terindah, hai manusia, tak bisa lebih baik dari itu. Kita punya cerita dinodai berontak sejak dunia dijadikan. Karena itu saya selalu berkata di hadapan Tuhan, izinkan aku menyenangkanmu. Dan Tuhan itu gak pernah ngeluh. Tuhan tetap sayang sama kita. Izinkan aku menyenangkanmu. Karena itu jangan kecewa sama Tuhan ya. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Gak punya hak kecewa sama Tuhan. Tidak ada makhluk yang lebih dikecewakan daripada Allah kita. Tapi lihat, Allah kita tetap kasih dan sabar adanya. Luar biasa. Hukuman yang terakhir. Nah setelah itu kan iblis disingkirkan untuk selama-lamanya, by the way. Kali ini dia bukan dilempar jurang maut, tapi dimasukkan ke lautan api, menyusul antikristus dan nabi palsu. Ironis sekali, dulu saya kira iblis akan yang pertama dilempar ke neraka, ternyata enggak, manusia yang dilempar pertama. Yang paling Tuhan cinta yang dimasukkan dulu. Tuhan juga mati loh untuk antikristus itu, karena dia orang, dia bukan jelmaan, dia manusia. Yang dilempar pertama itu manusia. Lalu 1000 tahun kemudian iblis. Jadi yang dua penghuni pertama neraka, antikristus dan nabi palsu. Lalu iblis dan malaikatnya. Setelah itu semua orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Ayat yang ke-11, hukuman yang terakhir. Final destiny ya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jangan salah mengerti, kita nggak diselamatkan karena perbuatan. Kita diselamatkan karena iman. Namun tidak ada termometer yang lebih dapat dipercaya untuk mengetahui apakah suhu orang itu adalah suhu keselamatan. Suhu badan maksudnya. Suhu rohnya dia itu selamat atau enggak, kecuali lewat perbuatan. Kita tidak diselamatkan lewat perbuatan, tetapi lewat perbuatan kita bisa terlihat apakah kita punya hubungan dengan Tuhan atau tidak. Karena itu kita akan dinilai Bapak Ibu Saudara suatu hari. Karena dikatakan sini kita dihakimi menurut perbuatan kita. Kita akan dinilai berdasar apa? Catat ada 3. Kita akan dinilai berdasarkan bagaimana kita mengelola 1 talenta. Kedua, tanggung jawab. Ketiga, kesempatan. Every missed opportunity you are accountable for. You are accountable, you are obliged to answer before God. Setiap kesempatan yang hilang, yang kau sia-siakan, Anda harus bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan dan menjawab Tuhan. Itu maksudnya.
Hari-hari ini keluar pengajaran yang gak imbang. Kasih karunia doang. Menurut saya ada sesuatu yang salah. Kalau kita melulu bicara penghakiman Tuhan, itu namanya gereja pendakwah. Tapi kalau kita bicara selalu tentang kasih karunia, tidak ada yang namanya hukuman, maka itu namanya kasih karunia murahan. Perhatikan kata Yesus. Yesus waktu itu diperhadapkan seorang perempuan yang tertangkap berzina, tertangkap basah. Yesus bilang apa? Mana semua yang menghukum Anda? Karena mereka semua menuntut agar dia dilempari batu atau dirajam. Yesus bilang apa? Perempuan itu bilang gak ada. Tuhan bilang, aku pun tidak menghukummu. Pergilah. Ada kata-kata yang sangat terkenal. Dan jangan berbuat dosa lagi. Tahu gak kata jangan berbuat dosa itu artinya apa? Do not live in sin any longer. Do not live in sin any longer. Harusnya perempuan itu menurut hukum Musa memang harus dirajam. Tapi dia mendapat undeserved favor atau mendapat perkenanan yang dia tidak layak terima, diampuni cuma-cuma sejauh timur dari barat. Tapi karena Yesus itu juru selamat tenanan, sejati, tulen, benar, sungguh. Dia berkata, oke, pergilah. Bukan berarti jangan pernah berbuat salah lagi, tapi dia berkata, janganlah kamu hidup dalam dosamu lagi. Change your lifestyle. Ganti gaya hidupmu. Tuhan bukan berkata, janganlah engkau berjalan tidak pernah ketimpa kotoran. Pasti dari waktu ke waktu pikiran jahat muncul di pikiran kita. Tapi janganlah izinkan burung itu bersarang kembali di kepalamu. Saya kalau punya anak, datang ke saya. Supaya Anda mengerti hukuman terakhir ini bukan Tuhan kejam. Supaya Anda mengerti, jangan terbawa dengan pengajaran yang ngawur di luar sana. Kalau saya punya anak datang dan berkata, Daddy, berlumuran bau main di kotoran hewan. Bau semuanya. Saya gak akan peduli kotorannya. Saya akan rangkul cium anak saya. Setelah itu saya akan bilang sama dia, mandi. Bersihkan badanmu. Dan jangan kembali main di kotoran itu, di lubang kotoran itu. Kalau saya hanya berkata, oh gak apa-apa, ayo duduk nak, ayo kita tidur di ranjang aja, selamat malam. Gak apa-apa dengan kotoran, papa cinta kamu apa adanya. Itu papa gila. Saya pasti cium anak saya, I don't care dia berlumuran apa. Saya pasti hak rangkul dia, apalagi kalau dia broken heart. Saya cium dia, saya sayangi dia. I love you, meskipun saya pun jadi bau. Yesus rangkul kita, dia berdarah-darah. Tahu gak? Di kayu salib itu bukan paku yang membuat dia darah, dia rangkul dosa kita. Rangkul kita maksudnya. Dan dosa kita nempel di tubuhnya, dia berdarah. Dia hancur. Saya jadi bau, gak apa-apa. Tapi setelah itu saya bilang sama anak saya, lihat papa, jangan pernah kembali lagi ke lubang kotoran itu. Mengerti nak? Ya pak. Itu kasih karunia. Don't live in sin anymore. I forgive you. But please don't live in sin. Kalau dia lain kali dia datang lagi ke saya dalam keadaan berlumuran begitu, apa saya gak terima dia? Ya terima lagi. Tapi terima dengan pedih hati. Bukankah Papa udah bilang jangan ke sana? Bapak Ibu Saudara, hukuman Allah itu nyata. Beberapa orang mengalami hukuman Tuhan di hidup ini, sekalipun dia panjang sabar. Jangan mengerti, beberapa Anda hari ini mengalami hukuman Tuhan. Jadi Anda mau pakai cara apapun, bisnismu tidak akan keluar dari masalahmu. Tapi jangan dengan mudah berkata, Tuhan hukum saya. Enggak. Benar-benar ada beberapa orang mengalami kerasnya Tuhan. Anda mesti datang dan berkata, minta ampun sama Tuhan, tinggalkan apa yang menjadi dosa asalmu. Nanti lihat ya perkataan saya, Anda tidak perlu didoakan siapa-siapa. Keadaanmu berbalik begini saja. Hukuman terakhir, tapi ini hukuman terakhir bukan hukuman di hidup ini, hukuman dia akan datang, dengan ini saya selesai. Maka laut, ayat 13, menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang mati yang di dalamnya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, penghuni terakhir, yaitu manusia yang tidak ditulis namanya kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Perhatikan kata-kata ini, dengan ini saya tutup. No gray areas for us. Tidak boleh ada area abu-abu. Supaya lebih mantap, nggak cuma abu-abu.
Jangan ada area abu-abu di hidup kita. Jikalau siapa saja, barang siapa tidak beriman kepada Yesus, maupun menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, perhatikan kata-kata saya, setelah Anda dengar ini, saya tidak tanggung jawab dengan akhirat Anda. Oh, my goodness. Saya dapat satu gambar, tulisannya Preacher's Point dari keluarga saya. Itu mengingatkan saya, selama ini saya sudah setia, saya harus terus setia. Ada kata-kata seperti ini, Dear preachers, I heard you preach before, and you hurt my feelings. I would rather, dia bilang, saya mendingan ketemu ribuan orang di sorga yang berkata sama saya, pengkhotbah, hai pengkhotbah, saya pernah dengarkan Anda khotbah dan Anda melukai perasaan kami. Kami pernah mendengar Anda khotbah dan Anda melukai perasaan kami. Daripada ketemu dengan satu orang berteriak sama saya dari neraka dan berkata, hai pengkhotbah, seperti orang kaya yang haus kering kerontang di neraka itu dalam ilustrasi Yesus. Hai pengkhotbah, aku pernah mendengar kau khotbah dan kau tidak pernah memberitahukan kepadaku kebenarannya. Dengar saya baik-baik. Dengan ini saya selesai. Dan saya tidak bertanggung jawab atas Anda. Apapun terjadi, kalau Tuhan panggil kita malam ini, I'm free. I will go home as a free man. Jikalau Anda tidak beriman pada Yesus dan sungguh-sungguh mempercayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, terbukti dengan perbuatan. Dimulai dengan baptisan tentunya. Anda tidak akan beroleh kesempatan kedua. Dan akan mati tanpa pengharapan, masuk ke dalam penghakiman dan pemisahan kekal dari anak domba Allah. I'm done, I've warned you. You make a decision today. Yang belum dibaptis, dibaptis. Jangan pakai penyamun di samping Yesus, kan dibaptis selamat, iya. I know. Gak dibaptis-baptis itu gak menyelamatkan. No. Gak menyelamatkan. Tapi ada orang berkata, itu dia gak dibaptis kok selamat. Saya juga mau gitu. Mau? Ambil satu kayu, kami akan pakukan Anda ke sana. Baru Anda bisa berkata, aku gak perlu dibaptis. Kalau Anda punya kaki tangan, Anda bisa bergerak sana sini. Jangan alasan. Tapi baptisan apa perlunya? Gampang. Yang punya anak wanita, kalau dipacari sama satu anak muda pria, terus selama 7 tahun hanya pacaran, saya sebagai papanya akan tanya, apa rencanamu sama anakku? Cinta om, aku cinta, sayang dia setengah mati. Buktikan. Buktikan apa om? Menikah. Baptisan itu bukan cinta. Hubungan kita dengan Tuhan itu berdasar cinta dan jatuh cinta. Baptisan itu bisa jadi bukti pertama, you serius dengan Tuhan Yesus. Jangan bilang seperti penyamun itu, kaki Anda tidak berlubang paku. Jangan banding dengan dia. Banding dengan firman Allah untuk konteksmu hari ini. Dimulai dengan perbuatan. Di sini kalau ada yang punya simpanan wanita punya simpanan pria, sekarang emansipasi wanita. You lepaskan. Jangan nonsens bilang Anda orang Kristen. I don't buy you, I don't believe you. Loh, sana enggak percaya. Mengaku dengan iman, percaya dengan hati, sudah kan? Ya. I think you're fooling, you're trying to fool God, you're trying to fool me, you're fooling yourself. Kalau memang betul termometernya kelihatan, perbuatanmu tidak mencerminkan kau punya hubungan dengan Allah, kau akan mati di luar pengharapan, terpisah selama-lamanya dari anak domba Allah, dengan KTP Kristenmu dilempar ke lautan api. I have warned you. Siapa di sini ambil uang orang, nggak kembalikan, minggu depan saya naikkan bunganya. Seperti Sakius. Kalau Anda tidak kembalikan minggu ini, uang barang cuma 2 juta, Anda larikan 20 juta, 200 juta, nggak tahu berapa. Minggu depan kalau saya khotbah lagi, saya pasti akan naikkan, kembalikan 4 kali lipat. Seperti Sakius. Kembalikan uang orang. Saya tidak mau lihat di dalam nama Yesus jemaat Mawar Sharon larikan uang siapa-siapa. You are lying about your faith. Buktikan, hai Sakius. Buktikan. Sudah, selesai marahnya. I love you. Ayo semua bangkit berdiri. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan.
Haleluya. Anda diberkati Tuhan? Oh, haleluya. Sudah, plong. Saya sudah siap ketemu Tuhan. Tuhan terima kasih, mengucap syukur Tuhan. Hamba berdoa, Engkau memberikan plan dalam diri jemaat apa yang mereka perlu bereskan dengan Tuhan. Oh, di kebaktian sebelumnya tadi, di kebaktian berapa saya lupa, saya bicara tentang detox ilahi. Ya Tuhan, kami minta. Hamba minta lewat khotbah hamba, Engkau purging your people. Washing them clean. Not only with your blood, you've done that 2,000 years ago, but with your water, with your scriptures. Aku tidak berdoa kok bukan hanya untuk menyucikan mereka dengan darah, karena darah Yesus sudah dicurahkan 2000 tahun lalu, tapi dengan firman dan kebenaran. Ya Tuhan, kebenaran kau memerdekakan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa sungguh-sungguh untuk jemaat takut akan Tuhan. Takutnya bukan ketakutan, tapi takut mengecewakan Tuhan karena suka menyenangkan Tuhan. Hamba berdoa berkat-Mu atas jemaat melimpah. Let's sing one song. Kita nyanyikan satu lagu yang pujian, bisa nggak? Oh, haleluya, nggak tahu apa ya. Haleluya. Oh, haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yes. Happy ya, happy ye. Apa? Katakan kanan kirinya. Ayo kita memuji Tuhan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Semua masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu, Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu, Yesus Raja. Sekali lagi. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Mari kita angkat tangan kita. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu, Yesus Raja. Segala raja, Yesus Kau Raja. Haleluya, sama-sama katakan Yesus Raja. Amen. Saya tahu setiap firman yang dikatakan adalah firman yang dapat merubah hidupmu. Jika Anda berkata amin sewaktu firman Tuhan dikatakan, saya ingin Anda melakukan lebih daripada itu. Karena saya tahu di minggu-minggu yang akan datang, hari yang Tuhan berikan pada kita adalah hari-hari di mana Tuhan ingin melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Jadi saat kita mengaminkan setiap firman yang diberikan hari ini, mari kita jadikan itu amin setiap hari dalam hidup kita. Dari setiap hari yang Tuhan akan berikan pada kita pada esok hari. Ada amin tempat ini. Beri tepuk tangan pada Dia sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur malam ini. Karena kami ada di tempat ini, kami bersyukur, kami mengenal Engkau, Tuhan yang panjang sabar akan hidup kami. Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Dan hari ini kami tahu, apapun yang Kau lakukan bagi kami tidak akan ada artinya jika kami tidak memutuskan untuk berjalan bersama dengan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, hari ini izinkan kami semuanya sebagai gereja-Mu, saat kami masuk dalam hari Senin, hari Selasa, setiap hari yang Kau berikan pada kami pada hari-hari ke depan ini, untuk menjadi orang-orang anak-anak-Mu yang tahu mengasihi Engkau sama seperti Engkau mengasihi kami. Oleh karena itu kami angkat tangan kami di hadapan-Mu saat ini, dan kami berkata, Tuhan, izinkan kami menyenangkan hati-Mu di dalam pernikahan kami. Izinkan kami menyenangkan hati-Mu di dalam setiap hubungan yang kami bina dengan semua orang dalam hidup kami. Izinkan kami menyenangkan hati-Mu di dalam pekerjaan kami, di dalam bisnis kami, di dalam karir kami. Dan lebih daripada itu, izinkan kami menyenangkan hati-Mu di dalam segala pemikiran kami, dalam segala hal yang lahir dari jiwa dan raga kami. Sehingga kami benar-benar Tuhan tidak menyia-nyiakan
kematian-Mu di kayu salib. Kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk menikmati kebaikan-Mu. Jemaat Tuhan, izinkan keluarga-Mu menjadi tempat untuk memuliakan Tuhan, bukan tempat untuk mengumbar nafsu-Mu. Dalam hubungan-Mu dengan orang-orang, hubungan suami dan istri, disitulah kasih Tuhan, kerajaan Tuhan seharusnya ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam bisnis-Mu, itu bukan kerajaan-Mu, itu adalah kerajaan Tuhan yang berkenan di dalam hidup-Mu, dalam usaha-Mu, dalam pekerjaan-Mu. Janganlah bekerja untuk ambisi dirimu, izinkan Tuhan yang dimuliakan. Angkat tanganmu jemaat Tuhan, karena Tuhan ingin Anda semuanya menjadi duta besar kerajaan Tuhan. Waktu sudah dekat, Dia akan segera datang. Tapi kita masih mempunyai kesempatan untuk hidup memuliakan namanya dan menjadi saksi bagi Dia, membawa nama Kristus kepada orang-orang yang belum kenal kepadanya. Dan jangan sia-siakan kesempatan itu. Ada mahkota besar yang Dia sediakan bagi Anda di surga. Tuhan, kami pulang dengan takut akan Engkau. Bukan karena kami takut dihukum, tapi kami menghargai apa yang Engkau lakukan. Kami menghargai pengorbanan-Mu. Dan kami mengasihi Engkau Tuhan, karena hati kami dipenuhi oleh kasih yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Pulanglah dengan kasih daripada Allah Bapa, dengan pembelaan daripada Yesus Kristus, dan dengan kuasa yang datang daripada Roh Kudus, Roh yang lebih besar daripada segala roh yang ada di dalam dunia ini, yang dapat membuat kami semuanya menjadi lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus, kuutus Engkau Gereja Mawar Sharon menjadi terang dunia dan saksi membawa berita keselamatan Kristus. Di dalam nama Yesus, semuanya mengatakan, beri tepuk tangan pada Tuhan. God bless you. Selamat malam.